Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam keadaan sehat. Kemudian semangat juga kan ya, semangat 45 kemarin kita sudah melaksanakan Hari Pahlawan ya 10 November. Kemudian juga mudah-mudahan kita bahagia selamanya dunia dan amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi ini berkaitan dengan menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat pada orang tua dan guru, gitu ya. Kalau kalian ingin berkah, maka kuncinya itu apa? Ada berapa kuncinya? Kuncinya itu harus hormat, ya, harus hormat, ya, harus kepada siapa? Kepada orang tua ini, kepada orang tua dan guru, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan berkah? Boleh. Apa bang? Apa berkah itu? Bertambah-tambah. Iya. Jadi berkah itu bertambah-tambah. 100. Berkah itu tambah-tambah kebaikan. Ya. Berkah itu yang dimaksud dengan berkah itu adalah aziyah, ya. Aziyah. Baik. Aziyadah itu baik. Itu berkah. Ya. Aziyadah itu apa? Aziyadah itu tambah. Baik itu apa? Jadi kalau kalian ingin hidupnya berkah itu harus selalu bertambah. Ya. Jadi ada beberapa tujuan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Tujuannya, apa sih tujuannya? Ya, diharapkan siswa dapat memahami esensi hormat dan patuh kepada orang tua. Yang mau harapkan itu kalian mengerti seperti apa sih kita hormat pada orang tua. Ya, seperti apa sih kita sikap hormat kepada guru, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Ya. Nah, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Ini dalilnya. Ini ya, ini dalil nakli atau Al-Quran yang menyatakan bahwa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Al-Quran surat Al-Isra ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Bapak langsung saja ya supaya tidak lama. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmulah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Jadi Allah itu sudah memerintahkan kepada kalian semua ya, wa qala rabbuka alla ta'budu, supaya tidak menyembah. Jangan menyembah. Kepada kedua orang tua itu tidak boleh menyembah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menyembah kepada kedua orang tua. Ila yang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada kedua orang tua itu harus bagaimana? Harus bagaimana kepada kedua orang tua? Harus berbuat baik. Ya. Yaitu wabil walidaini ihsana. Harus memberikan suatu kebaikan dengan sebaik-baiknya di sini. Ya. Selanjutnya ya, kita akan mengamati video yang akan Bapak sampaikan. Baik, video seperti apa? Silakan. Ya.
Tolong. Sakit sekali. Tolong. Apa yang kau rasakan, suamiku? Apa yang kau rasakan? Ya Allah, apa yang terjadi dengannya? Ayah, ibu, cepatlah ke sini. Keadaan Alkoma sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Lihat itu, siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alkoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alkoma? Dia sakit keras, dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Ayah, ibu, Sakit. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Alkoma, kau kenapa? Ada apa dengan keponakan? Sakit. Aman. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Aku setuju. Ayo kita lihat. ayah, ibu. Sakit. Tolong. Sakit. Tolong. Astaghfirullahalazim. Untuk ini ya, ini kelompok apa? Semangat apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Maulana Akbar dari kelompok 4 yang bernama Ali bin Abi Thalib akan menjelaskan sikap yang dimiliki oleh Alkoma terhadap orang tuanya dan akibat dari sikap tersebut. Sikap yang dimiliki Alkoma adalah tidak adil karena lebih mementingkan istrinya dibanding ibunya. Akibat dari sikap tersebut adalah terkena kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Kelompok Ali bin Abi Thalib tadi sudah berdiskusi dan menyampaikan bahwa sikap yang dimiliki oleh Alkoma itu tidak adil karena lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Kemudian akibat dari sikap tersebut adalah terkena
kutukan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya, bukan untuk kelompok. Selanjutnya dari kelompok mana yang sudah siap? Silakan. Ini ya, belakang. Silakan. Kelompok belakang. Silakan. Yuk. Silakan untuk kelompok belakang. Silakan. Perkenalkan, nama saya Titi Ramadhani dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan menceritakan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari video kisah tentang Al-Qamar. Hikmah yang dapat diambil dari video kisah tentang Al-Qamar adalah kita tidak boleh mengikuti hati orang tua. Kita harus lebih mengutamakan keputusan orang tua terlebih dahulu. Dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang siswa atau orang guru adalah 1. Sopan santun, 2. Menghargai dan menghormati, 3. mematuhi nasihatnya, 4. tidak boleh menyakiti hatinya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari video tadi. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh seorang siswa terhadap guru. Yang pertama tadi menyampaikan sopan santun, betul? Harus sopan, harus santun dalam berbicara, dalam bersikap. Kemudian menghargai dan menghormati, ya betul? Ya harus begitu. Kemudian mematuhi nasihatnya. Pernah nggak guru menasihati? Nah, supaya kalian tetap di jalan yang lurus gitu ya, sesuai dengan koridornya gitu ya. Makanya dinasihati. Kemudian tidak boleh menyakiti hatinya, jangan sampai menyakiti perasaannya, gitu ya. Selanjutnya hikmah yang tadi dari video itu, hikmah yang dapat diambil dari video kisah tentang Al-Qamar menurut kelompok Abu Bakar As-Siddiq adalah kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kita harus lebih mengutamakan kepentingan orang tua terlebih dahulu. Ya, bukan untuk kelompok. Lanjut kelompok. Siap ya yang ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, saya dari kelompok Usman bin Affan. Hari ini saya akan menceritakan ulang kisah tentang Al-Qamar. Al-Qamar yang sekarat dan sudah lebih dari 3 hari kemudian kakeknya datang dengan masyarakat sekitar. Karena kakeknya kebingungan, dia pun pergi menemui Rasulullah. Dan Rasulullah pun meminta menjemput ibunya Al-Qamar. Saat kakeknya datang ke rumah ibunya membenci dan tidak mempedulikan Al-Qamar karena Al-Qamar sudah menyakiti hati ibunya. Dan ketika ia sudah menikah, ia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, atau bisa dibilang pilih kasih. Saat ibunya bertemu dengan Rasulullah dan sang ibu pun tidak ingin memaafkan Al-Qamar, Rasulullah pun menyuruh masyarakat lain untuk mengambil kayu dan untuk membakar Al-Qamar. Sang ibu pun menangis dan memaafkan Al-Qamar. Kemudian Al-Qamar pun meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias, perwakilan dari kelompok Umar bin Khattab. Saya akan menjelaskan tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak terhadap orang tua yang masih ada ataupun sudah tiada. Seorang anak wajib menaati kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, tidak membantah kedua orang tua, menghormati kedua orang tua, mendengarkan baik-baik nasihatnya, dan jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sikap yang mencerminkan hormat dan patuh pada orang tua itu yang pertama, semuanya ada berbicara sopan dan tidak membentak, ya, bicaralah dengan sopan. Kalau ada keinginan, kemauan, ya bicara dengan sopan. Kemudian kalau misalkan tidak
diturutin sama orang tua, jangan sampai membentak. Jadi kalian harus bisa husnudon. Mungkin orang tua tidak ada uangnya, atau misalkan belum panas, kalian menerimanya, gitu ya. Jadi harus husnudon. Ya, itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Ada pertanyaan dari bab ini, dari materi yang disampaikan tadi tentang halaman 40 atau 42? Tidak ada ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Bukakan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.